bisa langsung membuatnya, langsung mengeksekusinya atau banyak latihan intinya. Jadi untuk workshop pembuatan video kita langsung saja ya, kita langsung saja ke dasar dulu sedikit untuk teori sedikit. Jadi yang pertama adalah konsep pasti ya, konsep dan perencanaannya. Jadi kapan direncanakan gitu. Kita menentukan topik pembelajaran apa yang kita mau buat. Kan seperti itu. Kemudian kita menetapkan tujuan pembelajarannya. Apa yang harus dipahami oleh audiens agar untuk menonton video kita. Kemudian membuat outline, garis besar materi yang akan disampaikan. Gitu. Termasuk urutan pembahasan. Kemudian menyiapkan naskah pasti. Menyiapkan naskah ini secara aturan ya, secara aturan. Kemudian membuat storyboard. Storyboard untuk supaya Bapak Ibu bisa menentukan, memvisualisasikan lewat teks gitu. Apa-apa yang mau dibuat dulu. Pertama pendahuluan misal. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Untuk konsep dan perencanaannya. Bisa dipahami Pak, Ibu? Bisa ya? Baik, yang kedua persiapan produksi. Produksi itu kita tentukan lokasinya di mana kan? Kemudian peralatan yang harus disiapkan, nah ini semua hal-hal yang harus diperhatikan. Otomatis mungkin kalau Bapak Ibu mungkin di sekolah ya, yang punya alat memang atau kamera ya lebih bagus lagi, hasilnya lebih bagus lagi pasti. Kalau memang tidak ada bisa pakai HP bisa juga. Nah, cuman ya itu faktor-faktor yang bisa membuat video itu tidak kelihatan menarik lah intinya karena gelap kan, karena ada faktor pencahayaan dan lain-lain. Nah itu peralatan-peralatan yang kita harus butuhkan sebenarnya. Cuman karena ini konteksnya apa ya bebas ya istilahnya, eh, tidak ter apa lah istilahnya, tidak ter apa ya istilahnya. Intinya harus ndak mesti harus pakai kamera DSLR misal. Jadi walaupun cuma HP bisa intinya. Kemudian ada kru sebenarnya. Misal tadi Bapak Ibu minta tolong sama temannya kan, seperti itu. Nah kalau kita sendiri kan nggak bisa. Jadi Bapak Ibu sementara menjelaskan siapa yang. Jadi cara solusinya yaitu pakai tripod. Nah pakai tripod. Jadi mungkin ada tripod di rumah, bisa ditaruh dulu di atas meja, ditaruh di situ. Kemudian jadwal produksi. Jadwal produksinya buat jadwal mencakup waktu dan kebutuhan logistik. Kemudian syutingnya, produksinya. Kemudian ada penataan set, atur lokasi di mana sesuai dengan storyboard tadi. Kemudian pengaturan kamera. Kemudian ada pengambilan gambar ya. Pengaturan kamera yang saya bilang tadi, di mana ditaruh supaya kelihatan menarik atau bagus. Pengambilan gambar, kemudian pengambilan audio. Nah, ini ada dua konteks sebenarnya. Pengambilan gambar ini, pengambilan video itu ada dua konteks. Jadi ada gambar dan audio kan. Ya, jadi yang saya lihat banyak contoh dia cuma pakai HP terus dia rekam sendiri langsung. Biasanya audionya nggak terlalu jelas kan. Biasanya seperti itu. Jadi butuh audio, butuh alat lagi sebenarnya. Butuh alat namanya clip on. Jadi kita taruh di meja, di slip. Nah, ditaruhlah di HP untuk receivernya untuk supaya bisa jelas suaranya. Apalagi kalau jauh kameranya kan. Nah, itu konteksnya sebenarnya Pak untuk aturannya dalam membuat video Bapak Ibu. Kemudian ada pengeditan video. Setelah sudah jadi produksinya itu, bahan mentah itu. Nah, kita ada namanya pengeditan video. Nah, disinilah kita menggunakan aplikasi. Nah, seperti itu. Jadi ada proses import media, di mana video-video yang mentah tadi itu kita masukkan. Kemudian kita mengatur timeline.
diseret kemana audionya, videonya, biar menyatu. Nah, itu prosesnya. Kemudian memotong dan menggabungkan klip. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita potong lagi, cut. Misal ada video dalam durasi 1 jam, itu kita cuma mau cut di menit keberapa. Nah, itu disinilah prosesnya. Kemudian kita bisa menambahkan teks dan judul kan, tentunya supaya bisa jelas dalam materinya. Kemudian menambahkan animasi atau efek visual biar menarik, kan seperti itu. Kemudian mengedit audio, bisa dimasukkan audio dari eksternal juga, misal dari HP. Kalau contoh dari Pak Dev tadi, itu dia rekam sendiri audionya saya lihat. Kemudian dia masukkan ke dalam video untuk digabungkan. Nah, ada beberapa trik cara sebenarnya dalam edit itu. Bisa langsung di aplikasinya, bisa juga direkam satu-satu gitu. Kemudian menambahkan transisi biar tidak terlalu kasar cara perpindahannya. Kemudian review dan revisi. Setelah itu kita lihat dulu kan revisi. Mungkin kasih lihat dulu teman atau bagaimana, sudah bagus atau menurut kita dulu kan pasti. Oh ini sudah bagus berarti menurut kita, ya sudah. Oke, kemudian ada namanya ekspor video. Setelah itu kita ekspor untuk dijadikan satu kesatuan menjadi video yang utuh untuk disetor kepada dosen atau materi. Kemudian pilih format dan resolusi. Formatnya MP4, rata-rata MP4 kan. Biasanya supaya bisa terputar di Windows Media Player atau VLC dan lain-lain. Nah, ini resolusinya 1080 biasanya. Yang kalau yang mau hasilnya agak-agak bagus ya. Kemudian kita simpan pastinya proyek kita. Kemudian ada namanya distribusi dan promosi. Kemudian kita ada dinamakan unggah video. Nah, artinya kita mengunggah video itu bisa kita taruh di YouTube dan lain-lain, di TikTok atau Instagram, di sosmed kita lah intinya. Kemudian kita promosikan. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi hal yang positif buat Bapak Ibu. Karena teman saya, guru olahraga, dia sering bikin video pembelajaran tentang dia bikin video pembelajaran tentang bagaimana cara pokoknya dia mengajar tentang olahraga. Nah, itu dia taruh di YouTube, dia unggah ke YouTube dan alhamdulillah sampai sekarang dia masih gajian di YouTube. Nah, itu sebenarnya hal positif karena di media atau zaman sekarang ini sudah berbasis digital dan memang tuntutan buat Bapak Ibu supaya bisa mahir dalam membuat video. Nah, ini keuntungan, jadi sebenarnya ada 2 keuntungan ini kan. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti, sudah bisa membuat video. Setelah itu bisa menjadi cuan istilahnya. Dan teman saya sampai sekarang dia 2 juta per bulan dia dapat. Nah, itu dari video pembelajaran, tapi harus aktif kan, harus aktif. Dalam seminggu itu mungkin seminggu itu 3 kali, 2-3 kali mengupload. Jadi sebenarnya dari ide, nah, dari situ. Oke, mungkin dari situ setelah itu evaluasi dan perbaikan ya. Kita evaluasi dulu perbaikannya, kalau ada yang mau diperbaiki, nah kita harus perbaiki, seperti itu. Mungkin untuk sesi awal cukup sampai di sini. Ada pertanyaan mungkin buat Bapak Ibu? Kalau tidak, kita langsung saja eksekusi karena berbicara teknis ini tidak perlu berbicara banyak teori. Nah, jadi saya lebih senang langsung praktek. Makanya yang di luring yang di online ini hanya rada sulit. Tapi kita menyesuaikan saja ya Bapak Ibu. Jadi yang di luring ini mungkin agak lebih cepat dapatnya karena mungkin kalau ada permasalahan bisa dibantu setting kan. Baik, ada pertanyaan dari segi pengantar dulu. Kalau sudah aman, sudah
jelas untuk persiapannya. Kita langsung saja. Jadi aplikasi yang saya gunakan ini sebenarnya, jadi banyak aplikasi yang kita di dalam dunia media pembelajaran atau media video editing. Jadi banyak aplikasi tergantung dari kita ya. Kita mau pakai apa, di mana familiarnya. Gampangnya, itu kan kita harus pikir dulu gampangnya. Kemudian familiar di mana kita harus, karena banyak aplikasi. Sama seperti Office, ada Office 2010, 2013, sama seperti itu. Jadi kita tinggal memilih konteks aplikasi yang kita mau gunakan. Nah, sekarang di sini yang saya gunakan adalah, kita langsung saja ya. Mungkin Bapak Ibu sudah langsung bisa dipraktekkan ini. Kita langsung pakai Canva saja. Oke, nah berarti sudah ada yang pernah lihat Canva. Oke, jadi saya pastikan Bapak Ibu insya Allah langsung di sini, langsung di materi ini, ketika di akhir materi ini sudah bisa membuat video, dan kayaknya harus ada hasil videonya ya. Mungkin Bapak-Bapak yang di luring ini sudah harus membuat. Jadi sambil kita praktek ini langsung dipraktekkan ya buat Bapak Ibu ya. Jadi kita di awal kita masuk di canva.com. Dan saya tampilkan dulu Bapak. Oke, saya share screen. Oke, sudah tampak? Mohon izin, apakah sudah tampil? Koneksi biasa. Sudah. Sudah, Pak. Aman. Untuk langkah awal kita masuk di canva.com, ketik di situ di browser. Jadi kita pakai Canva saja karena ini aplikasi yang saya pilih ini bisa saya menganggap aplikasi ini gampang dicerna pasti buat Bapak Ibu, dan langsung dipastikan bisa langsung bisa bikin video pembelajaran. Kita ketik canva.com. Langsung saja ketik Canva, jadi nanti akan muncul di sini tampilan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu langsung praktek saja ya. Langsung dipraktekkan ke laptop. Jadi mohon tim kalau ada yang terkendala dibantu ya tim. Baik, gimana sudah semua? Oke, kalau sudah kita sekarang login. Nah, ketika login ini dia akan minta kita harus masuk lewat akun gitu. Sama seperti sosmed yang lain. Nah, kita pilih continue with Gmail saja ya. Kalau saya pakai Gmail ya. Nah, oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Halaman awal ketika sudah masuk di tampilan ini, Bapak Ibu. Oke, baik. Dan di sini ada fasilitas-fasilitas di sini. Aneka desain. Jadi Bapak Ibu di sini sebenarnya banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Canva. Kita bisa bikin presentasi, kemudian kita bisa bikin berbagai macam kegiatan aktivitas kita. Kita bisa bikin logo dan lain-lain. Oke, kita langsung saja. Belum masuk ya? Oh iya, biasanya pengaruh sinyal juga Pak. Pengaruh banget. Kalau Canva ini kan kita berbicara online. Jadi koneksi harus bagus. Saya saja juga ini koneksi kurang tahu juga ini. Semoga aman-aman yang di online bisa melihat. Boleh di tim bisa dibantu dulu Bapak yang lebih. Oke, sekarang kita masuk ke video. Ini ada buat desain kosong. Ya, ini.
Sudah? Oke, baik. Kita klik di sini ya. Kita klik video. Nah, di sini adalah lembar atau tampilan di mana kita akan menyusun sebuah video pembelajaran. Oke. Oke. Sudah semua ya mungkin. Di sini banyak template Bapak Ibu. Banyak template, jadi Bapak Ibu nanti bebas membuat apa saja di sini. Untuk misal di awal kita bikin pendahuluan atau pengantar, misal ini. Nah, ini kita coba. Nah, di situ ada fasilitas Bapak Ibu template yang Bapak Ibu pilih, tinggal pilih yang mana saja. Yang mana saja yang mau dipakai sesuai dengan ide. Biasanya kan masalah pembuatan video seperti ini tidak ada batasan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi sesuai kreativitas kan, kreativitas. Nah, jadi inilah yang saya pilih tadi videonya. Semoga tampil juga di sana. Ini koneksi saya kayaknya kurang bagus. Oke. Jadi kita coba play. Ini koneksi. Nah, inilah susahnya kalau pakai Canva kalau kita berbasis online ya. Jadi koneksi itu harus stabil. Sudah sampai di situ, Bu? Sudah lihat template-templatenya? Nah, ini tinggal pilih terserah di mana. Kemudian nanti ada di situ unggahan, pilih unggahan. Belum tampil ya di atas. Unggahan. Bentar Bu ya, Bapak Ibu. Kayaknya ada kendala dulu. Tapi tidak ada suara, Pak. Maintenance key. Baik, ada kendala sedikit kayaknya koneksi. Nah, inilah resiko ketika kita pakai berbasis offline online ya. Jadi untuk apa ya istilahnya? Kita cuman bisa Oke, ini ada video template yang saya bilang tadi. Elemen, masuk di elemen. Kemudian, nah, ini mungkin kita bikin pengantar sedikit kan di awal.
Di awal Bapak Ibu. Kita bikin pengantar, setelah itu di video selanjutnya kita tambahkan halaman. Oke, silakan langsung praktek saja. Kemudian masuk ke unggahan ya. Masuk ke unggahan. Kemudian unggah file. Setelah unggah file, kita cari di mana data. Video, ada video tadi apa yang kemarin yang di-share ya, Bu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti di situ bisa dilihat video mentah di situ. Ini video mentah ada, saya coba-coba cari di YouTube yang tanpa diedit dulu. Nah, setelah itu dia akan mengupload video selama video yang dibuat. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin bagusnya kalau menurut saya bikin video per part. Misal mungkin part apa di awal. Nah, nanti itu dikumpulkan videonya dalam satu folder, kemudian disatukan dalam satu folder itu. Jadi Bapak Ibu tidak susah lagi untuk mengeditnya lagi. Tinggal kasih masuk misal di video awal apa? Misal pendahuluan misal. Nah, ini kan video yang udah langsung jadi selama 1 jam kan, misal. Nah, ini ya ribetnya kalau video yang sekaligus yang jadinya sampai 1 jam. Nah, kita harus mengedit lagi gitu. Kita harus memotong-motong. Nah, tidak masalah kalau memang sudah seperti itu videonya, bentuk videonya tidak masalah. Cuman untuk meringankan Bapak Ibu, saran saya seperti itu, bikin video per part. Supaya nanti Bapak Ibu bisa tinggal tarik, terus bikin pengantar misal di sini. Dengan memasukkan template supaya bisa menarik. Berarti yang par-par itu Pater maksudnya ya, adegan siswa masuk ke kelas, video pertama. Betul. Sudah itu adegan mengabsen, bikin lagi, jadi lebih enak. Bisa begitu ya. Nah, jadi nanti videonya terpisah-pisah, kemudian disatukan dalam satu folder. Nah, nanti di aplikasi tinggal ditarik-tarik saja, unggah file, kemudian setelah diunggah dimasukkan di dalam editan. Nah, misal di awal di sini pendahuluan. Nah, kita klik di sini apa terserah pendahuluan misal. Pendahuluan. Atas nama siapa terserah. Ini bebas kan? Oke, silakan Bapak Ibu berkreasi di situ. Saya cuma bisa memberikan penjelasan secara dasar. Kreativitas itu tidak ada batasan, bukan masalah aturan. Jadi itu kreativitas sendiri. Yang penting Bapak sudah tahu dasar-dasarnya. Jadi untuk di awal, misal kita berikan seperti ini, video. Kita mau berikan pengantar juga bisa. Pakai suara kita, tidak perlu lagi pakai HP, Bapak Ibu. Untuk rekam pisah, terus dimasukkan lagi. Jadi banyak cara sebenarnya. Tinggal kita meminimalisir keadaan. Jadi sebenarnya bisa kita rekam dulu. Kayak tadi video Pak Dev tadi. Itu dia rekam videonya, terus nanti dia isi di belakang lagi untuk audionya. Jadi dia rekam mungkin pakai HP, kemudian dia file audionya, dia masukkan, dia unggah di sini, kan ini ada audio kan. Nah, dia masukkanlah dalam sini, kemudian dia tarik masuk ke dalam sini. Paham sampai di situ Bapak Ibu? Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk meminimalisir, kita bisa dalam video ini, dalam sini kita bisa berikan pengantar langsung. Jadi ada unggah file, ada rekam diri Anda. Jadi kita bisa rekam juga di sini. Kita langsung saja ya. Jadi misal di awal ini kita mau menjelaskan misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misal. Nah, kita langsung rekam diri Anda. Nah, di sini akan ada tunjuk di sini. Izinkan kali ini. Jadi kita harus izinkan supaya mikrofon dari laptop kita itu terbaca di Canva. Nah, kita harus izinkan ya. Izinkan kali ini.
Nah, akan ada tampilan seperti ini. Oke, akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini ada videonya, ada foto kita, kamera kita di sini. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Nah, ada tertulis tanpa kamera. Kalau malu-malu di depan kamera misal, ini kan saya depan kamera ini. Nah, kalau masih malu-malu di depan kamera, enggak apa-apa, kita tanpa kamera di sini bisa. Nah, gitu. Paham sampai di sini, Bu? Bapak? Baik. Kalau sudah paham, kita tinggal berbicara di sini. Nah, ini biarkan default saja. Setelah itu kita rekam. Nah, kan ada aba-aba 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atar. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PAI misal. Oke, ini kita selesai. Nah, ini akan muncul di sini kan. Setelah selesai, kita langsung di sini simpan dan keluar. Oke, silakan langsung dieksekusi Bapak Ibu. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atar. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Nah, itu kan langsung jadi Bapak Ibu. PAI bisa langsung dilihat. Silakan kita saja. Ini kita selesai. Nah, ini akan muncul di sini kan. Nah, kita coba play ya dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu nama saya Atar. Saya akan menjelaskan tentang kan? Jadinya videonya pembelajaran di awal kita kasih PAI. Bapak Ibu mau bikin. Oke, ini kita selesai. Sesuai kreativitas saja. Oke, Bapak Ibu mau tambahi apa sesuai materi ya istilahnya. Materinya misal PAI atau apa yang berkaitan dengan pembelajaran itu, tinggal Bapak Ibu cari di Google bisa, terus download, terus dimasukkan dalam sini. Oke, paham Bu? Bapak Ibu sampai di sini? Sudah ada yang sudah lakukan semua, Bu? Sudah ada hasilnya sesuai yang saya bikin di atas? Di awal sudah, alhamdulillah. Ya, tinggal angkat tangan saja Bu kalau mau tanya. Oke, siap. Kita coba ambil Google misalnya. Google apa misal Bu? Pak. Oh, Asmaul Husna. Materi Asmaul Husna. Nah, kita ambil gambarnya misal. Nah, atau kita mau ambil saja dari penggalan kata. Kita ambil penggalan kata dari sini, kita ambil. Bisa video, bisa teks, bisa video intinya. Bisa Pak dalam bentuk video. Video bisa. Berarti kita harus download dulu, cari video yang berkaitan dengan Asmaul Husna, terus nanti di-download. Seperti itu, Bu. Ya, jadi tambahan sedikit Bapak Ibu. Jadi untuk membuat videonya mungkin yang dijelaskan tadi Pak Atar, kita sudah siapkan memang video-video apa saja atau foto-foto apa saja yang mau kita masukkan dalam media pembelajaran kita. Baik, ya tergantung materinya kita nanti untuk membuat videonya tadi. Betul Bu. Jadi disiapkan memang dibuat dalam satu folder, jadi nanti tinggal dimasukkan gitu. Betul Bapak Ibu, jadi seperti itu. Jadi seperti yang Bapak Wawan bilang,
Jadi nanti kita bisa tinggal cari di sini Bu sebenarnya. Kita siapa tahu ada di sini, enggak apa-apa. Siapa tahu ada di Canva-nya. Asmaul Husna misal. Kalau ada, oh enggak ada ya. Tinggal cari di elemen misal Asmaul Husna. Oh iya ada kayaknya. Kita coba ambil dari video ini kan ada beberapa banyak ini macam. Kita tinggal ambil dari sini misal. Terus kita isi di sini. Ini video misal Bu ya, yang Ibu bilang tadi ya. Ini mungkin yang berkaitan dengan Asmaul Husna dia tampilkan di sini. Kita klik saja di elemen. Nah di situ kita tinggal ketik Asmaul Husna misal. Sudah semua lakukan? Nah, yang Ibu bilang tadi video kan? Nah, kita tinggal klik ini, Bu. Iya, Pak, dalam bentuk video. Nah, kita tinggal klik ini. Nah, ini kan ada kan? Misal ini video yang Ibu butuhkan, tinggal kita kasih kecil di mana. Nah, di sinilah tinggal berikan penjelasan misal. Nah, makanya itu tadi dari template tadi. Template tinggal kita pilih. Tinggal kita pilih di sini templatenya misal. Oke, kita coba di kamar sambil dengar deh. Kita tambahin lagi Bu ya, template ya yang berkaitan dengan. Nah, kita tambahkan sebagai halaman baru. Misal kita tambahi template di sini, kita tambahkan sebagai halaman baru. Nah, muncullah di sini Bu. Misal ini materi Asmaul Husna misal. Nah, setelah itu kita tinggal mau diarahkan di mana, kita kasih kecil, besar, dan kita seret kemana, ini yang saya bilang tadi. Kita lakukan editing namanya. Terserah mau di sekreativitas Ibu Bapak semua. Setelah itu kita masuk di elemen, kita masukkan video tentang Asmaul Husna. Misal, ini tidak terpatok ya di dalam Canva semua, ini fasilitas dalam Canva semua ini ya. Mau kasih masuk foto, video, semua bebas Bapak Ibu. Misal ini video tadi, kita tinggal klik yang kita mau pilih. Nah, masuklah di sini. Tinggal kita arahkan di mana. Kita berilah penjelasan di sini, terserah. Kita tambahkan, kita bisa tambahkan teks ini, teks. Kita bisa tambahkan teksnya di sini. Silakan Bapak Ibu lihat. Nah, tinggal kita tambahkan teks. Tambahkan. Nah, kita ketiklah apa di situ ya. Terserah kita. Nah, setelah itu kita bisa perbesar, kita editing lah intinya. Nah, setelah itu kita play. Mulai dari sini misalnya. Nah, ini kalau ada audionya akan muncul juga. Jadi kebetulan mungkin videonya ini tidak ada audio. Jadi seperti itu. Oke. Sambil dipraktekkan ya Bu ya, Bapak ya. Nanti tim yang bantuin. Ya. Bisa pelan-pelan. Oke, saya pelan-pelankan lagi. Baik, jadi Bapak Ibu kan sudah lihat template di sebelah ini Bu, Bapak. Ada desain, ada elemen. Nah, disinilah fasilitas Canva berikan untuk Bapak Ibu berkreativitas. Nah, sesuai keinginan, sesuai kan biasa orang masing-masing punya ide yang lain-lain kan, seperti itu. Masalah objek itu masalah dari kreativitas. Baik, nah jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi Bapak Ibu bilang tadi mau ditambahkan video, misal. Jadi di halaman yang mau dikasih video, yang mau diberikan video, itu kita klik terserah di mana, atau video dari luar misal. Video yang sudah di-download atau sudah dibuat dari luar. Nah, tinggal kita masuk di unggahan. Unggahan. Nah, tinggal diunggah filenya. Di mana masuknya. Nah, setelah itu kita klik videonya.
Paham, Bu? Bapak? Aman? Aman, alhamdulillah. Aman. Berarti tidak ada kendala. Makanya saya memilih pakai aplikasi ini karena mudah dan cantik dilihat. Karena tidak menonton kayak tadi kan, video langsung video yang resmi. Nah, kita berikan pengantar dulu lah. Seperti itu. Di awal kita berikan pengantar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Bapak Ibu mau Atar. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PAI. Nah, seperti itu, Bu. Oke, ini kita selesai. Nah, ini akan muncul di sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atar. Bapak Ibu tidak perlu lagi bikin audio sendiri, video sendiri. Jadi langsung di dalam video ini Bapak bisa berbicara pakai mic dari HP, dari laptop. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi beli clip on misal. Tapi kalau ada lebih bagus lagi, pasti hasilnya lebih bagus lagi. Nah, kita lihat lagi di hasil unggahan ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah diunggah kan filenya. Sudah diunggah, belum muncul ya videonya. Nah, video yang saya berikan tadi, yang saya berikan kemarin linknya itu tolong diunggah file, kemudian masukkan di situ. Video yang kemarin di link itu, tolong Bapak Ibu masukkan di dalam sini. Setelah itu, Bapak Ibu ketika sudah diunggah, Bapak Ibu bisa masukkan dalam sini. Misal di video next video kita. Nah, ini video setelah ini kita masukkan video yang sudah diunggah. Sudah Bapak Ibu? Sudah dimasukkan video yang saya kasih kemarin? Sudah. Ya. Nggak apa-apa, langsung bertanya aja ya, Bapak Ibu. Memang yang agak berat ini yang di online ini, tapi semoga bisa memperhatikan, bisa melihat prosesnya, minimal sudah tahu dasarnya, dan saya yakin Bapak Ibu langsung setelah ini sudah bisa bikin video pembelajaran. Seperti itu. Bahkan bisa menjadi keaktifan itu bisa ditaruh di YouTube Bapak masing-masing, itu bisa menjadi cuan malah. Bisa bekerja, bisa digaji sama YouTube. Nah, itu setelah diupload nanti disuruh nonton mahasiswanya kan. Tidak perlu lagi. Jadi kalau ada materi silakan dibikin. Tinggal suruh mahasiswanya atau mahasiswanya untuk nonton itu. Nah, akhirnya dari situ royalti. Masuk Gideon. Kita akan mendapat royalti dari YouTube. Jadi Masuk di situ. Oke. Pak, mau nanya. Iya. Gimana Bu? Langsung saja, enggak apa-apa, langsung saja. Ini kita bebas, konteksnya langsung teknis. Enggak usah berteori, langsung lakukan di depan laptop, langsung mainkan edit sendiri sesuai kreativitas. Apa Bu? Ada yang bertanya tadi di online? Tapi Pak, mau bertanya Mas Ri. Iya Pak. Tadi kalau misalnya mau upload video dulu Iya. tanpa suara, kemudian kan ada di situ untuk audio, Iya. audio. Iya. Kalau misalnya kita mau komentari, misalnya kita mau maaf Pak, lagi di luar. Nah, kalau misalnya nanti mau upload kan video, misalnya ada video, terus kita mau komentari, atau misalnya video tanpa suara, nah, kita cuma mau gerak-gerakan tangan saja, nanti kita ngomongnya terpisah, kemudian kita upload secara terpisah video dengan audio. Bagaimana caranya menyesuaikan, menselaraskan supaya sama? Oke, Nah, coba.
Jadi dari sini, misal audio Bapak dari luar, dari eksternal. Nah, ini ada di fasilitas di sini, diunggah file. Itu ada video dan audio kan. Nah, audionya tinggal diupload di mana? Unggah file, terus audionya ditaruh di mana? Kebetulan di sini tidak ada file audio. Nah, di sini setelah kita mengunggah itu, kita tinggal masukkan, Pak, audionya. Atau misal saya bikin dulu ya, Pak ya, tapi ya. Saya bikin dulu file audio supaya bisa jelas. Saya bikin dulu file audionya. Nah, setelah itu saya upload. Setelah itu saya upload di sini. Nah, kelihatan ya Pak ya, Bapak Ibu? Semoga kelihatan karena koneksi. Kelihatan Pak. Baik. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan di mana Pak? Ini misal. Kita tinggal tarik ini di mana audionya, atau misal langsung saja diklik ini. Ini langsung masuk di sini Pak. Ini file audionya Pak. Cuman kebetulan pendek banget kan. Ini cuman contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, di menit keberapa misal Bapak mau masukin sesuai video, di menit keberapa? 17, 18, 19. Nah, Bapak sesuaikan sesuai dengan videonya. Setelah itu ya tinggal ditarik, main-main tarik aja sini, Pak. Seperti itu. Gimana, Pak? Sudah paham? Sudah Pak. Makasih banyak. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya diganti, tinggal diklik delete saja ya. Betul misalnya Pak. Tinggal ditarik, kemudian di mana detik berapa, ya. misal kita tinggal menyeret di mana audionya, mau diselaraskan. Makanya saya bilang tadi mau audionya dari luar atau langsung direkam di sini. Nah, kalau rekam di sini itu yang cara tadi Pak, rekam diri Anda. Gitu. Oke, sampai di situ. Sekarang kita coba upload video yang saya coba bikin kemarin. Nah, inilah videonya kemarin. Sangat panjang. Jadi sesuai kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini audionya agak jelas karena dia pakai filter ini. Terima kasih ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Anak-anak seperti biasa pembukaan pembelajaran kita awali dengan menyanyikan lagu. Jadi sesuai, makanya saya bilang tadi bikin per part supaya tidak susah. Tapi kalau memang Bapak Ibu ribet atau agak susah mau bikin sekalian bisa juga. Cuman ini resikonya panjang sekali ke belakangnya. Nah, jadi Bapak tinggal mau rubah di bagian mana misal. Bapak Ibu bisa di menit keberapa misal kan untuk pendahuluan misal. Nah, kita tinggal klik kanan di sini. Kemudian kita split. Kita paling belakang, kita seret paling belakang. Kemudian split. Oh, ini karena punya saya ini, nah inilah resikonya. Jadi harus yang premium. Nah, itu jadi kita harus sebenarnya beli premiumnya. Jadi kalau mau pakai yang fasilitasnya yang lebih lagi, kita harus pakai yang premium. Seperti itu. Inilah resikonya kalau enaknya simpel. Iya. Nah, jadi saya coba buka lagi di tempat yang lain coba Pak ya. Kalau saya pakai coba.
Nah ini Pak, ini kalau saya pakai yang premium ya, muncul tidak di situ? Oke, saya coba share screen. Apakah tampak di sana Pak? Nah, tampak Pak. Oke, ini yang saya coba bikin tadi. Jadi di awal kita misal kasih nama dulu siapa. Welcome student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Seperti itu Pak. Jadi kita tinggal masukkan video tadi, terus di menit keberapa kita pakai, kita split di sini. Ini split page. Kita di bagian mana kita mau atur lagi misal. Kita ambil lagi bagian sini ya. Misal proses apa lagi kita di videonya. Nah, kita klik kanan terus split page. Bisa enggak di akun Bapak? Kalau enggak bisa memang harus premium berarti. Harus dibeli. Bisa enggak di... Maaf Pak, split itu maksudnya apa ya? Split ini artinya dipisahkan, misal begini Pak. Video yang Bapak mau, ini kan tadi video yang sudah menyatu semua kan selama 1 jam dia rekam kan. Nah itu Bapak mau pisah-pisah lagi. Nah di titik mana misal, di menit keberapa tadi. Misal ya, misal ini ya. Jadi Bapak yang penting sudah paham lah intinya detik keberapa. Nah klik kanan di sini, kemudian kita split page. Artinya dia akan terpisah. Dia akan terpisah videonya. Oke? Bapak Ibu, paham? Paham Pak, paham. Setelah itu kita bisa terserah Bapak mau kasih transisi flow misal. Supaya tidak terlalu kasar perpindahannya. Kemudian kita play. Nah. Terima kasih ya. Kemudian file audio yang saya maksud tadi, yang Bapak maksud juga tadi. Nah, itu tadi file video yang saya masukkan yang dari Canva. Nah, di sini banyak ada file audio di sini. Masuk di elemen. Kemudian Bapak Ibu bisa cari audio. Carilah di sini musiknya. Terserah Bapak Ibu mau cari mau isi yang musik yang seperti apa. Karena biasanya kan video kalau enggak ada musik seperti itu terkesan setidaknya menarik lagi kan, agak tertarik orang kalau ada audionya. Makanya kita tinggal pilih, tinggal seret, tinggal kita ganti di mana kita mau taruh. Nah, kita langsung play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Lagi di sini klik kanan, dan kita tinggal besarkan lagi. Terserah mau berapa volumenya, tinggal kita play lagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Anak-anak seperti biasa pembukaan pembelajaran kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang harus memimpin hari ini? Silakan. Kecilkan lagi di ukuran berapa misal. Anda tidak usah terlalu besar maksud misal. Kita play lagi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, dari mati hidup. Biar terdengar. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah jelas? Nah, ini fasilitas-fasilitas dari Canva. Nah, silakan dieksekusi Bapak Ibu. Jadi mungkin di sesi Tabe Pak,
tanya lagi, mohon maaf ini. Siap, nggak apa-apa. Itu tadi kalau sudah di split, kita tadi ada singgung ada diklik saya lihat tadi supaya tidak terlalu kasar perpindahannya kita bilang kalau nggak salah dengar. Transisi Pak. Iya transisi. Coba ulangi Pak bagaimana? Coba. Oke siap. Jadi video yang sudah dipotong-potong misal atau video yang Ibu sudah bikin, Bapak masukkan di sini, misal di sini ini sesi 1 misal. Video ini ya pendahuluan ya. Kemudian perpindahannya ini kan kasar kalau tidak ada transisi. Bapak bisa klik di sini di tengah. Kemudian pilih apa di sini sesuai Bapak keinginan Bapak. Nah, ini fasilitasnya nih. Tinggal Bapak pilih. Transisi yang kayak bagaimana Bapak mau. Seperti itu Bapak. Misal di sini kita berikan flow. Nah ini kita tinggal kita pilih mau bagaimana bentuknya, terserah Bapak, kreativitas Bapak. Ini misal match and movie. Saya ganti ya. Kita coba banding. Kalau dibandingkan Pak, misalnya setelah di split, kan sudah terpotong tuh kalau sudah split. Kalau tanpa ini apa namanya? Bagaimana jadinya? Dan kalau misalnya sudah dipasang, bagaimana jadinya? Oh ini Pak, jadi misal saya tidak saya pilih ya, saya klik di tengah ini antara transisi itu kan kita menggabungkan biar tidak kasar perpindahannya. Misal, itu maksudnya. Ya, jadi fungsi transisi seperti itu. Kita tinggal klik ini misal, ini non ya, ini non, ini video non yang saya berikan. Kita lihat perpindahannya ya Pak ya. Ada lihat mungkin sekilas sih. Seperti itu Pak. Tapi sebenarnya transisi ya sesuai kebutuhan saja Pak. Nah, setelah kita pasangkan, misal kita pasangkan add transisi, kita pilih dissolve, misal dissolve. Nah kita klik kanan ya, Pak? Klik kanan atau klik kiri? Klik kanan Pak. Diklik ini. Diklik kanan. Antara video 1 dan 2 yang mau tergabung misal. Disinilah kita berikan transisi. Setelah kita berikan transisi, nah itu. Terima kasih. Nah, itu Bapak, Ibu. Fungsi transisi seperti itu. Jadi tidak ada kesan yang wabarakatuh. Jadi setelah perpindahan lagi di antara video yang 1 dan 2. Terima kasih ya. Ada transisi lagi di bagian sini misal. Nah, apa kabar hari ini anak-anak? Nah, saya berikan transisi. Alhamdulillah. Nah, di sini Pak, ini transisi nih. Antara 2 ini ada transisi di sini. Nah, inilah kita klik di tengah antara video 1 dan 2 yang mau dipisahkan. Paham Bapak Ibu? Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi tinggal Bapak eksekusi. Jadi nanti di akhir saya mau lihat ya hasilnya yang di luring ya. Saya mau lihat hasilnya bagaimana kreativitasnya setelah pakai aja video yang saya share kemarin. Terus Bapak Ibu berkreasi apa misal pendahuluan apa. Sampainya di akhir kita berikan apa di sini. Sampai di akhir di sini terima kasih misal. Kita tinggal pilih template atau desain. Kita klik di sini end misal atau penutup video misal. Ini ada muncul penutup video. Nah, ini kita pasang yang ini ya, Pak ya. Nah, kita pilih di sini. Nah, setelah ini, setelah akhir dari video Bapak Ibu, kita klik. Nah, dari situ supaya kita bisa lihat. Bersama Ibu di sini tidak apa-apa. Terima kasih.
Ini tergantung, kita bisa ganti di sini apa, terserah Bapak Ibu mau berkreativitas apa. Ini elemen juga bisa dipakai. Mau pakai logo bisa, logo Bapak Ibu sekolahnya atau apa. Ini tinggal diunggah di sini. Image. Foto-fotonya apa misal, tinggal diklik misal. Ini kita coba pakai ini foto ya. Kita coba pakai foto. Nah, ini misal foto Bapak Ibu. Terima kasih seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan dari eksekusi, makanya saya bilang dipastikan Bapak Ibu sudah bisa langsung bikin video pembelajaran dengan menggunakan Canva. Tinggal kreativitas Bapak mau bagaimana? Seperti itu. Kreativitas itu tidak bisa diatur masalahnya. Jadi sesuai hati kan, gimana prosesnya, gitu, seperti itu. Makanya saya bilang tadi video yang Bapak bikin nanti, yang direkam nanti itu bikin per part. Misalnya pendahuluan apa? Pendahuluan ini videonya. Nah, digabung nanti dalam satu folder. Misal kasih nama pendahuluan. Nah, nanti tinggal ditarik-tarik di sini, tinggal diunggah video pendahuluan misal. Nah, ditariklah di sini pendahuluan misal. Kita berikan pengantar dulu pendahuluan misal di sini. Nah, kita bisa taruh di sini, tarik di sini terus sesuaikan di mana mau Bapak mau tempatkan. Tinggal mau nambah teks di sini, teks. Nah, ini add to box misal. Makanya bisa ditulis di sini video pendahuluan. Di mana Bapak Ibu mau taruh misal di sini. Ini ada ukurannya. Mau diperbesar, mau diganti warnanya, atau mau dikasih animasi. Animasinya seperti ini misal. Terserah mau bergerak bagaimana dia. Terserah kreativitas Bapak lah. Nah, ini banyak macam di sini, Pak. Nah, video pendahuluan misal. Nah, setelah kita melihat, setelah itu kita play, coba. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran apa misal? Nah, itu muncul kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi menarik kan? Menarik. Jadi tidak monoton kayak tadi kan? Jadi bisa ditarik tinggal video masalah. Misal dalam video ada video bisa juga seperti ini. Kita klik di sini. Mau ditaruh di mana video dalam video misal. Mohon izin Pak bertanya. Elemen. Kita masuk di elemen misal. Ini kita masukkan ada video apa misal siswa lagi bermain piano. Nah, ini kita bisa kecilkan misal. Oh, ini materi apa lagi misal. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, ini video dalam video lagi nih. Jadi dalam teks juga bisa seperti itu. Ya. Yang mana, Pak? Audio dalam video. Oh, video dalam video. Kita jelaskan kembali. Misal video Ibu di sini kan. Ibu lagi menjelaskan misal. Menjelaskan. Terus mau ada videonya anak-anak lagi hura-hura atau lagi tepuk tangan misalnya. Ini saya cuma andaikan anak-anak lagi main piano misal. Nah, kita tinggal klik mana video yang mau diambil. Kalau lewat video berarti diunggah dulu kan, diupload dulu kan. Nah, kemudian diklik yang mana, Bu? Nah, jadi kita tinggal klik yang ini. Nah, tinggal kita arahkan taruh di mana terserah Bapak Ibu. Nah, kita putar coba. Nah, misal di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan imajinasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sesi akhir ini saya pengen lihat setidaknya ada hal sesuatu yang Bapak Ibu bikin.
Bapak Ibu bikin, terserah mau gimana, kreativitas. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi ini fasilitas semua, Pak. Jadi kita tinggal sesuaikan saja detik keberapa misal. Misal videonya 1 jam. Nah, tinggal kita pilih yang mana kita mau cut. Kita cut di sini misal di menit ke 27 atau 26. Kita tinggal klik kanan, split patch. Nah, dia akan terpotong di sini. Berikanlah transisi misal. Nah. Jadi saat itu, nah, inilah video yang Bapak cut misal. Makanya kalau enggak mau repot, bikin per part-part, Pak. Supaya Bapak Ibu gampang sekali. Gampang sekali, tinggal main-main tarik, bikin dulu teksnya, apa yang Bapak Ibu mau jelaskan di situ. Kemudian tarik video tentang itu. Jadi seperti itu. Gampang sekali sebenarnya, makanya. Izin Pak, bisa diulangi cara potong. Putus Pak ya? Cara potong video. Cara potong video, oke. Misal video Bapak ada 1 jam ke belakang ini, 1 jam ya. Pak, tapi yang bertanya. Ini, menit ke berapa misal kita mau potong? Maksudnya saya mau buang. Ya. Saya mau buang menit kesekian sampai menit kesekian. Maaf Pak, bisa diulang soalnya tidak terlalu jelas ya. Kalau misalnya ada menit, misalnya menit ke 14 detik kesekian, mana buang itu yang tidak bagus. Kayaknya putus-putus ini. Putus-putus kayaknya Pak. Jadi pada intinya tadi yang Bapak ketika mau di-cut atau dipotong bagian yang Bapak mau inginkan, ini misalnya saya kasih di menit 1.25 ya. 1.25, klik kanan lah di situ Pak, di garis. Kemudian split page. Nah, ini video yang ketika Bapak bikin sudah terlanjur sampai 1 jam, sampai 5 jam misal. Jadi kita harus potong. Ya, kita tinggal split page. Paham Pak? Iya. Oke. Setelah itu ya Bapak enggak usah pakai, terserah Bapak yang ketika sudah di split page, misal bagian ini yang Bapak butuhkan. Ya ini dihapus, tinggal delete. Seperti itu Pak. Paham? Iya Pak. Ya, Terima kasih. Sama-sama Pak. Jadi memang saya harapkan memang kalau bisa seperti itu. Memang tujuan saya, ya memang tujuan kita ini supaya ibu-ibu tidak perlu lagi disuruh bikin. Mungkin ada teman yang jago kan, disuruh bikin. Nah ini harus bisa semua lah masing-masing supaya bisa menjadi hal positif juga, karena saya bilang tadi teman saya guru olahraga, dia selalu upload di YouTube video pembelajaran yang dia buat. Akhirnya dia terima gaji terus di YouTube. Kemarin dia tarik 80 juta alhamdulillah. Siapa mau kasih uang seperti itu? Nah, ini sebenarnya jadi apa ya istilahnya? Kesempatan juga kan buat kita untuk kreatif, guru-guru. Dan itu kemarin tukar uangnya sama saya, karena kebetulan saya tahu, paham kan, untuk mengurusnya ke YouTube, AdSense-nya, pengurusannya gitu. Nah, karena dia aktif, bikin terus. Nah, dari hal sederhana dia bikin seperti ini. Ini enak, sudah ada Canva. Kemarin pakai aplikasi namanya yang saya share, yang saya share itu ada aplikasi juga ya, saya share. Saya perkenalkan juga ya. Ini ada namanya aplikasi yang saya sering, ini sudah berbentuk pro sih sebenarnya. Berbentuk pro ini. Saya share screen ya. Nah, ini namanya Filmora. Jadi banyak macam sebenarnya. Makanya saya bilang saya tekankan satu saja. Tapi intinya sudah tahu dasarnya seperti itu, mengkat-kat. Nah, ini sama aja seperti itu tadi Bapak, Ibu. Ketika kita mau di menit keberapa kita mau potong, ini ada lambang gunting. Sudah tampil ya? Belum ya?
Jadi saya perkenalkan juga aplikasi ya, maksudnya aplikasi yang ini yang saya kasih kemarin itu sudah ada cracknya. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ada cracknya itu bisa apa ya? Bisa beli itu sampai 1 jutaan aplikasinya. Nah kebetulan yang saya share itu kemarin sudah ada cracknya, jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan. Belum muncul ya, tim? Saya sudah share, tidak muncul ya, tim? Muncul. Muncul ya, Bu ya. Nah, ini di sini ini yang orang-orang sudah agak-agak lebih pro lagi. Nah, gitu. Cuman enaknya lebih enak lagi lah istilahnya. Kita tinggal main potong di sini. Ya, menit keberapa? Terus kita kasih transisi. Tinggal kasih transisi, terserah mau transisi apa. Nah, ketika kita play misal, nah, Hari ini silakan berdiri. Nah, kita coba ya ulang ya. Ini hasil yang ketika saya bikin transisi. Silakan berdiri. Begitu. Dari transisi sebenarnya. Macam-macam transisi. Bebas, kreativitas saja. Baik, mungkin dari saya sekian ya. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Karena di sesi akhir baik saya Pak, mau lihat. Ya. Ya, Bapak Ibu. Tabe Pak, Assalamualaikum. Yang online, silakan Ibu. Silakan. Siap, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya mau bertanya, seumpama saya bikin video, terus bikin videonya pakai suara, ternyata setelah mau digabung-gabungkan begitu, saya pengen mengganti suara asli dengan yang kayak tadi Pak, merekam suara ulang. Bisakah dihilangkan suara yang di video asli itu, terus kita mau merekam lagi suara untuk ditampilkan, digabungkan jadi satu? Oke, wait. Jadi bisa apa maksudnya suaranya masuk langsung ketika kita bikin video gitu? Iya, pada saat bikin video suaranya kan langsung. Ternyata setelah kita mau mengedit kayaknya kurang bagus. Terus suara yang asli itu mau dihapus. Terus kita merekam lagi suara, terus digabungkan. Jadi suaranya lebih jelas gitu. Bisa tidak? Atau memang harus nggak usah pakai suara, suaranya di tempat lain kita rekam baru kita gabung? Ya makanya saya bilang tadi Bu, oke baik, terima kasih. Jadi ada 2 konteks ini dalam merekam suara sebenarnya. Bisa langsung di aplikasi Canva atau bisa kita rekam pakai HP, terus dimasukkan di dalam Canva, terus ditarik, terus disesuaikan sesuai dengan video yang dibikin. Jadi tadi yang saya sudah jelaskan langsung saja saya praktekkan ya. Jadi tadi itu sebenarnya di sesi awal tadi itu saya sudah praktekkan. Saya coba matikan share screen lagi nih. Jadi pertanyaan Ibu tadi untuk sesi di audio ya. Sudah tampil Bu? Sudah tampil enggak? Berapa? Oke, misal Bu ya. Kita tarik dulu. Nah, ini kita mau isi audionya di mana nih? Seperti ini. Di menit ke berapa? 0, atau menit detik ke 1 misal. Nah,
Di Canva ada fasilitas, Bu. Fasilitas kita masuk di upload. Upload, kelihatan ya, Bu ya? Upload, kemudian Ya, ada Pak. yourself, record yourself. Record yourself atau rekam diri Anda ya. Oke, kita klik ini. Kemudian di sini akan muncul video, langsung dipraktekkan ya kalau bisa, Bu ya. Supaya langsung paham, karena yang begini nggak bisa main teori sebenarnya. Langsung dipraktekkan. Jadi klik tadi upload, kemudian rekam diri Anda. Kalau pakai bahasa Indonesia, kalau Inggris cam yourself tadi. Oke, jadi kita tinggal record. Ini kan ada video di sini. Nah, otomatis akan tampil tanpa kita bicara misal. Nah, ini kita bicara, terus kita lagi rekam. Kita tekan record, kemudian sambil kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Tarmizi akan menjelaskan pelajaran tentang PAI. Kemudian kita tekan down. Nah, setelah down, kita save and exit. Nah, akan masuk otomatis video yang kita rekam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Tarmizi akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Tarmizi akan menjelaskan pelajaran tentang PAI. Nah, video lah yang kita tekan down yang berkaitan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana? Sudah paham? Berarti Pak kalau seumpama kita buat video terus ada suara video tak yang asli, terus kalau kita record dan kita gabung suara tadi video yang asli tidak kedengaran Pak. Setelah kita atau jadi double suaranya. Record ini kan sudah ada masuk audio ini, Bu, audio dari sini. Setelah kita mau gabung lagi audio dari tempat lain, kita klik audio ini atau upload. Maksud saya begini, tidak, itu videoku kan ada suaranya, direkam langsung. Terus setelah ku dengarkan kayaknya kok tidak bagus ya suaraku yang itu, mau ku rekam ulang suaranya. Bisa. Jadi suaraku yang di video asli dikasih kecil ke suara video asli tak, Bu? Oh, baru dikasih masuk suara yang direkam. Iya, itu yang kasih besar volumenya. Baik, baik Pak. Terima kasih. Jadi kita rekam ulang terus kita masukkan seperti itu. Iya. Bisa. Oh iya. Bisa. Terima Jadi kasih tinggal Pak. Masuk di upload. Iya. Tinggal masuk di upload. Kemudian audionya dimasukkan dalam sini yang sudah direkam kembali. Terus diganti ditarik di sini disesuaikan dengan waktunya misal. Ini misal audio yang kita sudah tarik dari luar misal. Ini kita tinggal sesuaikan di mana audionya, bicaranya. Dan memang perlu apa ya? Pelatihan khusus sebenarnya karena kita harus disesuaikan titiknya, detiknya di mana. Nah, pekerjaan juga sebenarnya. Makanya kalau enggak mau repot, seperti itu yang saya bilang tadi, pada saat direkam di HP itu ada clip on. Nah, otomatis suaranya itu pasti akan bagus. Makanya kita butuh juga namanya properti untuk alat itu. Kalau ketika kita mau dengar, karena kan kalau pakai HP terus direkam itu pasti menyebar suaranya. Suara-suara anak-anak pasti masuk. Nah, kita pakai clip on. Clip on itu ada yang murah, Bu. Jadi sekitar 200-an sudah dapat sekarang clip on. Jadi nanti dipasang di HP, dicolok di HP. Nah, biar di jarak jauh, jarak berapa meter itu sesuai dengan spesifikasi alat yang Ibu beli. Misal clip on-nya itu bekerja secara 20 meter misal. Jadi dia bisa bekerja sampai 20 meter. Ibu taruh di ujung saja, itu suaranya tetap akan fokus. Bayangkan kalau nggak pakai clip on, suaranya pasti menyebar dan tidak jelas guru yang di depan misal.
kayak tadi suara ibu guru ini kan di depan ini, sedangkan apa ya? Sedangkan dia kameramennya dia di depan ibu gurunya, tapi tetap terdengar jelas karena dia pakai clip on, Bu. Dia pakai clip on, jadi butuh tambahan alat. Nah, seperti ini misal. Salah ini. Lobet kayaknya. Baru Bapak nak Nah, Alhamdulillah, ini agak jelas sehat kan ya. suaranya? Sehat. Anak-anak seperti Nah, biasa, jauh sekali. pembukaan, pembelajaran kita awali Dia dengan begitu. menyanyikan Ada lagu tambahan Indonesia alat, Raya. namanya clip on. Cari aja di Shopee, Tokped. Cari. Ini kalau saya mau kasih referensi juga ya. Biar ibu-ibu ada, biar makin istilahnya kalau properti lengkap kan enak kan. Jadi biar cuman pakai HP, tapi audionya tetap jelas. Saya kasih referensi. Kita coba. Saya kasih referensi ya Bu ya. Kalau mau beli clip on itu sayangku ini kita tutup saja namanya clip on mic. Ambil enggak Bu? Clip on 10 way. Nah ini clip on ini yang tercolok nanti di HP. Jadi ibu-ibu bisa atau bapak ibu bisa rekam dari jarak berapapun, tetap jelas suaranya. Nah itu dia ada tambahan alat. Tapi kalau ibu cuma mau memanfaatkan media yang ada, ya harusnya seperti itu. Berarti harus cari posisi yang dekat dari ibu supaya masih bisa kedengaran. Jadi seperti ini. Ini kan ada yang harga 200-an. Karena kalau mau alat seperti ini 1 jutaan, 2 jutaan ada. Cuman ya itu dia kita bilang, nah, putus lagi kayaknya koneksi. Koneksi kayaknya. Oke, jadi mungkin seperti itu, ibu-ibu atau bapak ibu sudah paham, sudah bisa apa ya? Intinya sekarang perbanyak latihan saja. Setelah dapat materi, perbanyak latihan, Bu, ya. Jadi yang seperti ini tidak bisa memang kita cuma mendengar 1 hari ini terus ya minimal pada saat sekarang sudah bisa, tinggal dilatihkan aja terus. Ada pertanyaan Bu dari sini? Saya Pak izin ingin bertanya Pak. Ya, Bu, silakan. Saya juga Pak bertanya. Ya. Ya. Ya Pak, saya izin mau bertanya. Ya, Bu. Ya. Halo. Ya. Bisa Ya, Pak? silakan Ibu, silakan. Silakan Bu, silakan. Ya, ini saya langsung saja bertanya ya Pak ya. Mengenai video tadi itu apakah bisa memasukkan instrumen lagu Indonesia Raya ke dalam video yang tadi saya lihat Ibu Pak ada tadi anak siswa itu menyanyi tanpa lirik lagu Indonesia Raya. Apakah saya bisa memasukkan elemen instrumen lagu Indonesia Raya yang ada di Canva? Dan bagaimana caranya itu Pak agar sinkron dengan videonya? Kedua, tadi itu membahas dengan clip on. Apa ada paket yang ya? Ya. Lanjut saja Pak. Ya, tadi kan ada rekomendasi mengenai clip on. Adakah rekomendasi juga yang clip on bisa nyambung ke laptop begitu Pak? Terima kasih, itu saja yang saya tanyakan. Oke, makasih Bu. Makasih Bu. Yang dipertanyakan bagaimana Indonesia Raya, misal ada video. Bagaimana ada video Indonesia Raya bisa masuk ke situ ya Bu ya? Oke. Kita kembali lagi kalau.
Maksudnya Ibu mungkin bagaimana kalau ada video seorang siswa menyanyi lagu Indonesia Raya tapi lagu suaranya tidak jelas, dan itu mau disisipkan, mau dimasukkan audio lagu Indonesia Raya, bagaimana caranya untuk bisa mensinkronkan gitu antara video dengan audio yang diselip tadi? Oke, jadi kita ulang lagi ya, langsung saja. Karena masalah seperti ini teknis tidak bisa berteori sebenarnya. Jadi harus saya coba izin share. Oke, tampil enggak, Bu? Oke. Jadi ada video anak bernyanyi Indonesia Raya, dan audionya mau disinkronkan. Bagaimana ini? Karena otomatis ketika ibu merekam, maaf Bu, ada sedikit kendala kayaknya. Mati laptopnya. Mohon ditunggu sebentar Bu ya. Jadi yang lain bisa ibu bapak yang lain mungkin bisa sambil di tes saja, sambil berkreasi di situ sebenarnya. Karena di sesi akhir saya mau lihat apakah hasil pembahasan ini tersampaikan. Seperti itu. Karena berbicara tentang teknis seperti ini, ya kita harus langsung eksekusi kan. Kita harus langsung berpraktek. Karena ya bagi saya sebenarnya praktek itu ketika kita sudah mendapatkan, kenapa saya lebih senang langsung praktek ya, karena kita langsung bekerja di situ. Kita langsung bereksekusi tentang apa yang kita mau buat. Karena para penemu itu kan dia praktek dulu kan, dia menemukan bola lampu, dia praktek dulu baru dia bisa teorikan bahwa seperti ini. Jadi konsep saya mungkin karena saya anak STM ya, karena saya anak STM jadi seperti itu. Konteksnya lebih senang praktek lah, action daripada berteori. Karena kalau teori pasti belum tentu orang bisa menerima. Tapi kalau kita praktek kita langsung tahu, oh seperti ini. Oke, baik Bu. Tadi pertanyaan Ibu. Ibu siapa tadi? Pokoknya bertanya lah tadi tentang Indonesia. Pak. Kita mau sinkronkan misal, Bu ya. Audio dan video. Jadi otomatis audionya dari mana dulu ini? Jadi dari eksternal atau dari eksternal? Audionya dari eksternal Bu ya. Jadi ceritanya dari HP misal, kita rekam audionya kan. Terus kita mau sinkronkan ke sini. Berarti kita harus upload file dulu. Upload filenya di mana misal? Kita cari dulu filenya. Ini kita pengandaian ya. Jadi ceritanya biar Ibu bisa tahu. Ini ada recording kan muncul ya. Muncul nggak ini? Nah ini saya upload dulu ini Bu. Ini misal Indonesia Raya. Kemudian Ibu mau mensinkronkan. Nah. Tidak tampil di layar Pak. Tidak tampil ya. Koneksi lagi kayaknya. Nah inilah ribetnya kalau pakai Canva online. Cuman ya simpelnya ya sangat simpel. Bapak Ibu langsung bisa bikin video pembelajaran secara dinamis.
Sebentar Bu ya, kita soalnya belum tentu dulu, belum tampil ini masalahnya. Setelah itu kita buka lagi sesi. Sudah nak Ada satu pertanyaan dari Zoom, cuman belum tampil ini. Nggak tahu kenapa ini. Bagaimana tim? Saya sudah share screen di sini. Nah, inilah resikonya kalau online. Jadi pembelajaran ini berbicara teknis. Jadi yang beruntung ini orang-orang di luring. Tapi syukur-syukur kalau online masih bisa dapat, masih bisa lihat. Bagaimana Bu? Tampil enggak? Iya, Pak. Cek. Sudah tampil, Pak. Cek. Suara ada enggak suara? Ada. Oke. Nah, kita ulang lagi ya. Ini pertanyaan tadi sebenarnya sudah dilakukan dari tadi awal. Jadi misal ini video Ibu yang maksud yang tadi Ibu maksud Indonesia Raya misal ini video ya. Kemudian kita ambil audio dari yang Ibu rekam ulang. Misal kita ndak terlalu suka dengan hasil audionya. Berarti kita harus rekam ulang kan, seperti itu kan. Nah, jadi ketika kita sudah rekam, ambillah video audionya, masuk upload file, kemudian diupload. Di mana tempat audionya, diupload lah. Misal di musik. Nah, diupload, di open. Setelah itu masuklah di sini. Masuk di sini. Paham sampai di situ, Bu? Audio yang Ibu bikin itu masuklah di sini. Setelah itu Ibu tinggal seret kemana Ibu mau drop musiknya. Nah, cara menyinkronkan bagaimana itu, Bu? Nah, ketika ibu-ibu atau bapak yang mau sinkronkan, misal di detik berapa suaranya dia berbicara, ya tinggal disinkronkan. Makanya butuh akses yang istilahnya kreativitas. Tinggal kita mencari di mana titik mana, misal di 24 detik atau di detik ke-23 misal. Nah, kita harus mencari. Nah, di situ titik sulitnya, Bu. Ketika kita pakai audio eksternal. Seperti itu. Kita yang harus mencari gitu. Kita harus menyinkronkan. Jadi butuh perlakuan khusus kan namanya kan. Tapi beda ketika videonya sudah bagus dengan audionya sudah bagus, tinggal kita seret di sini jadi. Videonya itu dalam waktu 10 menit sudah jadi video pembelajaran. Nah, seperti itu, Bu. Paham, Bu? Jadi ini audio yang Ibu ambil dari luar. Tinggal disinkronkan di mana, di detik berapa, harus dilihat lagi nih. Audionya dan videonya ini harus sama kan. Jangan sampai anaknya sudah bicara, audionya masih ada di belakang. Artinya tidak sinkron kan. Makanya butuh eksekusi yang kreatif. Kita harus cari di detik 27 misal. Baru ketemu suaranya dengan audionya. Itu kalau pakai audio dari eksternal ya. Paham, Bu? Ya, Pak. Sedikit lagi. Iya. Lagi, Pak, bagaimana kalau yang dari internal begitu, Pak? Adakah di dalam sudah ada di Canva? Kalau internal berarti video Ibu sudah harus bagus dengan audionya. Kan direkam itu kan otomatis ada video dan audio kan? Nah, makanya saya bilang tadi butuh alat tambahan clip on. Supaya tidak perlu lagi istilahnya mengedit lagi. Seperti itu, Bu. Kecuali mau ditambahkan audio, misal kita berbicara lagi,
Ya berarti harus ditambahkan di awalnya kan, misal kayak ini yang saya buat tadi kan, tadi yang saya jelaskan. Nah, itu dari audio dari kita bikin dari Canva-nya langsung. Jadi kita tinggal masukkan. Otomatis kan bagus karena kita ketika kita rekam itu di ruangan mungkin. Jadi otomatis suaranya fokus. Tapi kalau kita coba di luar atau lagi ada anak-anak ramai siswa, otomatis suaranya menyebar. Nah, perlulah namanya alat clip on. Nah, sampai di situ Bu, paham? Setelah itu saya masuk di pertanyaan kedua tadi. Ya, Pak, paham. Iya. Saya masuk di pertanyaan clip on yang mana yang bisa terhubung dengan laptop juga kan? Bisa terhubung dengan laptop, dengan HP juga bisa kan? Tadi ada pertanyaan Ibu seperti itu ya. Clip on yang bisa jalan juga di laptop, jalan juga di HP. Nah ini Bu, jadi clip on yang dibutuhkan itu cukup bagaimana ya? Saya coba lihat semua ini. Kita langsung masuk di Tokopedia aja ya. Nah ini Bu, misal seperti ini, dan memang harganya juga lumayan juga sih. Jadi ini ada berapa fungsi ini. Ini ada bisa di iPhone, ini bisa di tipe C atau Android, ini bisa dimasukkan di mic laptop. Karena kan di laptop itu pasti ada mic-nya, colokan mic. Nah ini bisa masuk di sini. Nah ini juga bisa lewat di sini, kalau ada laptopnya tipe C, bisa juga. Banyak jalan menuju Roma. Jadi kreativitas saja sih sebenarnya. Ini untuk iPhone, ini bisa untuk HP langsung, colok di HP di mic-nya. Bisa lewat tipe C. Nah inilah clip on-nya, receiver-nya. Ini penerimanya, ini pelemparnya. Jadi Ibu biar mungkin di jarak 20 meter masih jelas suaranya. Jadi tidak perlu lagi edit kan, edit suaranya. Wah kurang jelas ini suara saya kan. Otomatis, nah solusinya seperti ini Bu. Harus punya alat seperti ini. Ya, baik paham, Bu? Bu, sudah dipahami Ibu ya. Siap. Baik, kita lanjut pertanyaan terakhir mungkin. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan Bu? Yang ada di depan Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi edit video di bagian seumpama kita mau kasih audio dari luar, kemudian mau nonaktifkan videonya suaranya, bagaimana caranya? Baik, terima kasih. Langsung saja ya. Kita langsung saja ya. Ini. Oke. Ini kan videonya ada suaranya ya. Oh iya. Kalau di Canva itu caranya page. Kalau di Canva saya belum pernah coba, tapi kalau ini saya sambil coba. Oh ini nih, audio. Oh ini Bu. Berarti ini klik di sini. Ini. Kurangi nih audionya nih. Coba kita coba ya, langsung ya. Iya. Iya. Saya juga sebenarnya cuman ya itu saya bilang tadi ketika kita sudah paham konteksnya di aplikasi manapun kita bisa terapkan. Iya, jadi tergantung
Yang penting sudah tahu dasarnya lah. Jadi kita tinggal kacak-kacaki sebenarnya istilahnya. Tinggal dikaca ini. Jadi ini tinggal dikurangi audionya. Berarti audio dari ibu yang video yang ibu bikin itu mau dihapus diganti yang baru kan. Ya seperti itu mungkin. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kayaknya Tidak ada, sudah. Nah, waktu kita kan batasnya sampai jam 4. Mungkin di sesi akhir bagaimana ibu-ibu sudah alhamdulillah sudah ada semua ya? Sudah coba buat-buat ya? Sambil buat-buat ya? Alhamdulillah ya. Pokoknya diperbanyak saja objek Bu. Istilahnya dilatih terus bikin. Karena kalau enggak ada seperti itu kita bakalan lupa juga. Jadi harus latihan namanya orang belajar harus latihan kan supaya pintar. Konteks dasar sebenarnya seperti itu. Oke, baik. Kalau semua sudah paham, Bapak Ibu juga bisa, kan ada tadi kontak tadi kan, bisa langsung hubungi kami kalau ada permasalahan atau mau bertanya, tinggal di chat saja, WA. Baik, silakan. Baik, demikian materi kita. Terima kasih Pak Andi Tarmizi, Toreng Rapi Eskom. Baik Bapak Ibu, semoga dengan materi yang tadi kita mungkin sedikit artinya banyak sedikit yang ada tambahan pengetahuan kita terkait dengan pembuatan video. Mungkin ini program aplikasi Canva ini perlu kita pelajari lebih lanjut mungkin. Iya, betul. Karena masih banyak hal-hal yang perlu kita gali di dalamnya. Banyak fasilitas di dalam. Ya, banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh Canva. Canva itu perlu kita pelajari semua. Termasuk saya pun masih dalam proses untuk menggali lebih jauh. Terus belajar lah ini. Ya. Kita juga ini terus belajar. Iya. Kembali menyimak masalah yang disampaikan tadi Pak Andi Tarmizi, itu ada beberapa hal yang memang perlu kita persiapkan sebelum memulai membuat sebuah video pembelajaran. Itu yang perlu kita siapkan itu yaitu apa sih yang harus kita apa sih materi kita dalam membuat itu video tadi, tema-tema apa yang kita mau angkat dalam membuat video tadi, kemudian tujuan video pembelajaran kita untuk apa begitu. Kemudian yang perlu kita persiapkan juga itu jangan lupa itu tempat pengambilan gambar misalnya, pembuatan videonya. Mungkin kalau dalam kelas kita biasa kalau pengambilan gambar dalam kelas itu takutnya gelap. Nah, perlu kita siasati. Kemudian jangan lupa juga dengan peralatan yang digunakan. Mungkin baik itu HP, ya tadi ya. Kalaupun HP-nya yang resolusi gambarnya agak rendah, mungkin bisa dipinjam sama temannya yang resolusi gambarnya lebih tinggi ya, yang megapikselnya lebih tinggi. Kemudian juga aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam pembuatan video itu seperti tadi ada dua ya, ada Filmora juga ada Canva yang sudah dibahas lebih lanjut. Juga ada yang mungkin biasa kita gunakan di ibu-ibu biasanya paling sering menggunakan itu CapCut itu aja. Cuman mungkin CapCut ada batas waktu ya, ada waktu pembuatan videonya yang terlalu singkat gitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, semoga dengan pembelajaran materi ketiga kita ini kita bisa menggali lebih jauh, membuat lebih banyak materi-materi, video-video yang bisa menambah hasanah dalam pembelajaran kita, sehingga anak-anak didik kita, siswa-siswa kita itu tidak merasa bosan dalam kelas ya. Jadi bisa selain bisa untuk digunakan sebagai media pembelajaran, kita juga bisa memanfaatkan media-media ini, aplikasi-aplikasi ini untuk menyebarluaskan pengetahuan kita kepada orang lain. Termasuk tadi yang sempat disampaikan oleh Pak pemateri kita, yaitu setiap selesai membuat video pembelajaran kita upload, mungkin kita punya YouTube atau punya channel sendiri ya, YouTube, Instagram kita, boleh kita upload ke situ. Itu artinya kita menyebarluaskan ilmu yang kita dapat, bukan hanya di siswanya kita tapi juga ke halayak ramai yang begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah sampai atau tiba di batas penghujung kita, maka kami tutup workshop pembuatan video pembelajaran dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.